Ya, jadi tidak tidak lagi yang umum. Jadi nanti ketika di THC dibuka namanya tatap muka, itu tatap muka adalah time for Bible. Jadi yang biasa setiap hari kita live streaming, Senin sampai Sabtu, Minggu kita time for Bible secara tatap muka. Ya, jadi seperti nanti Pastor Andy lagi cari piano, ya, supaya nanti diiringi piano satu pujian. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Barangkali setelah ini, nggak tahu acara kita jadi nggak habis ini? Jadi Benuas. Nah, GPIB. ya, ini saya ingat betul perjumpaan pertama kali ini waktu saya minta doakan. Bukan, waktu berkunjung di kedukaan. Iya betul. Ya, beliau yang mainnya waktu itu. Saya main musik. Nah, jadi sebentar kalau Tuhan izinkan dalam berkat Tuhan nanti kita berkunjung ke Benuas ya, dan ada kesempatan nanti ya mainkan lagu itu. Yes. Dan saudara, waktu perjumpaan saya dengan pertama Pastor Andi, saat itu Pastor Andi lagi mau naik mobil, saya kejar Pastor ya. Iya. Saya suruh Pak Ronia untuk video, untuk didoakan saat itu. Keluar dari channel saya yang di Dema Hendrik ya. Kan saya punya 2 channel. Nah, waktu Pak Roni video saya, ternyata kameranya menghadap ke Pak Roni. Jadi gagal dong video waktu itu. Gagal video, makanya saya datang saya bilang Pak Roni video ulang. Dia ngomel-ngomel, udah didoakan. Saya bilang, ini momennya lain. Ya, jadi saya ada video seperti ini karena Pastor juga dalam beberapa video sempat melihat ya, itu waktu di IHS Makassar. Iya. Nah sekarang ini sama dukun channel ini ya, ini sekarang di IHS Balikpapan. Yes. Saya ada di IHS Balikpapan. Jangan lupa saudaraku dimanapun di Indonesia ya. Semua penduduk Indonesia saya bilang ya, sampai ke luar negeri ada loh. Ada. Dari luar negeri ya Pastor ya. Iya. Pendukung Pastor Andi dari Amerika, dari Belgium ya, yang berbahasa Indonesia. Share video-video Pastor Andi, dukung channel Pastor Andi yang memberkati banyak orang, memberitakan firman Tuhan. Dan ada satu yang berkomentar di video saya ngomong gini, loh kenapa Pastor Andi terus kamu bahas? Ya. Alasan saya adalah apa yang saya sampaikan itu, apa yang saya beritakan tentang Pastor, itu adalah kebenaran Alkitabiah. Itu sebabnya saya jujur loh, setiap melihat Pastor dari channelnya, saya kadang nangis. Saya sempat bercerita, saya pesan WhatsApp. Saat itu kan istri saya, kalau saya lihat video Pastor Andi, biasa nangis kan saya. Kasihnya luar biasa. Kemudian istri saya biasa bingung, kenapa nangis sendiri. Satu saat juga saya perlihatkan video Pastor saat itu, apa ya, ada video. Tiba-tiba dia nangis keras. Saya pikir, jangan-jangan ini ada kelainan. Saya tanya, sayang kamu kenapa? Saya dijamah Tuhan. Wah, luar biasa. Hanya dengan melihat video dapat jamahan Tuhan, itu kalau bukan Tuhan, kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, itu tidak akan terjadi, saudara. Kita menangis pun kalau bukan Tuhan, itu tidak mungkin. Ya. Jadi saya merasa terberkati sekali dan bisa langsung melihat pelayanan Pastor Andi dan senang melihat Pastor Andi saja sudah bahagia. Iya. Ya. Jadi, saya kan suka dulu pujian yang saya suka banget, hadiratmu Tuhan, tempat kesukaanku. Hadiratmu Tuhan, ini kerinduanku. Nah, hadirat Tuhan itu yang menemaniku ke jalan-jalan. Yes. Dan termasuk live streaming, kesaksian tadi, terima kasih kesaksiannya. Karena saya percaya hadirat Tuhan itu menembus ruang, waktu, dan layar kaca waktu itu sekalian. Oke, kita ke dalam sebentar yuk. Ayo. Oke. Ya kan tadi bertanya nih, dari mana ya? Di sini. Ini dari hall ya, masuk ke ruang apa lagi nih, Pastor? Ayo, duduk. Wes. Kursi viral ini. Ini nih kursi viral ini. Sudah duduk. Bisa duduk, Pastor. Oh, please. Ya. Ini kursi biasa. Ya, habis itu gantiannya palingan baru begini ya. Ruang kerajaan. Lah, ini kursi viral ini. Ada channel yang mengkritisi di kursi ini ya, dibahas kok jadi
saya mikir ya, Pastor Andi ini sesuatu yang jadi pusat perhatian sampai pakar-pakar teolog pun ya membahas sih. Apapun diucapkan Pastor Andi, apapun disampaikan Pastor Andi, itu jadi perbincangan mereka. Jadi ada bagusnya mereka membuat satu teologi tentang Pastor Andi. Jadi membahas kata-kata Pastor Andi itu bisa jadi teologi apa ya? Jadi pengkajian mereka lagi loh ya. Sampai ini saya biasa aja ini kursi ya. Aman Pak, di belakang aman Pak. Aman. Nggak ada aneh-aneh, Pak. Ada yang aneh-aneh ya Pak. Wah sampai ke belakang juga. benar loh, saya periksa sampai ke bawah teman. Tidak ada apa-apa ya. Jadi sama ketika kita Muncul saya tereng. Diperiksa dong. Jangan-jangan sebentar muncul uang dari bawah. Dikasih dulu. Jangan itu. Kanjeng. Nah, jadi saudara-saudara, pastor hamba Tuhan yang suka menjawab dalam arti kalau dalam sharing-sharing begini. Tapi kalau untuk waktu khusus untuk kita mau debat, menyanggah Pak, kayaknya mohon maaf ya. Ini saja di luar mungkin ada yang menunggu gitu ya. Cuma kita sudah infokan, kita memang belum buka. Nah, ini tanya dong harganya berapa? Tanya dong. berapa Pastor harga? Kan saya yang beli. Jadi Iya, benar. ini saya yang beli untuk fasilitas buat di sini, termasuk Pastor HI datang atau rekan hamba Tuhan datang. Kalau niatnya baik, ya kita welcome banget. Yes. Ya, apalagi kalau sudah buat janji, karena waktunya terbatas banget. Nah, ini harganya kalau tidak salah ingat ya, antara 2 sampai 3 juta. 2 sampai 3 juta ya. Betul. Jadi sebetulnya kayak sofa gini, ini sofa lebih mahal gitu. Tapi itulah mungkin karena dia agak nyentrik gitu ya. Iya betul. Ya. Sedikit ada unik desainnya ya. Jadi, tapi nggak apa-apa sih. Setiap orang bebas berkomentar. Tapi bagi saya sih yang penting itu membangun, memberkati. Jangan ada arah yang namanya Menyerang pribadi, mencemarkan nama baik. Betul. Intinya gini, saya kadang terus terang agak bingung loh Pastor DHI. Kenapa? Karena misalnya ada orang yang punya akademis, ya, tapi dia belum bisa membedakan apa itu namanya menegur, mengkritik dan menghina gitu loh. Yes, betul. Saya tuh bingung betul-betul. Sementara ada orang sekenal orang-orang biasa, orang-orang sederhana, dia bisa menjaga tutur bahasanya. Jadi ternyata menjadi orang yang bisa menjaga tutur bahasa tidak selamanya yang ditonjolkan adalah akademis. Ya, tapi saya percaya ini apa ya? Ada ya dari juga ajaran orang tua. Iya betul. Jadi ada orang yang bahkan kita kalau saya pernah kampung-kampung itu bahkan ada orang yang mungkin pendidikannya biasa kasihan, tetapi bahasanya sopan gitu ya. Itu permasalahannya. Kadang-kadang mereka pembahasan terlalu tinggi tapi hal yang sederhana, kesopanan, tutur kata ya di mana gitu. Nah, Terus level S3. wah, kalau S4 ada S4 Apa itu Mister? almarhum. Jadi gini, bagi saya orang yang tidak pintar ini ya, ilmu itu bukan di jurnal, bukan di buku, bukan di catatan, Yes. tapi di sini dan di sini. Ya. Selama kita masih mengandalkan namanya buku, catatan, ya, misalnya kita dalam satu diskusi kita masih tunggu sebentar ya, saya buka dulu catatan halaman kakinya begini, belum. Karena ilmu itu harus di sini. Benar. Ilmu dipelajari untuk dihidupin, bukan untuk dipakai menyerang sana dan sini. Dan merasa paling hebat dari semua. Padahal waktu dites, tunggu sebentar. Menurut buku halaman ini, ya harus dihidupin. Demikian pun bagi Pastor Andy, sabda Tuhan. Yes. Satu kata sabda raja itu bisa mengubahkan setiap hati. Tapi kalau orang hanya memakai seperti orang-orang Farisi, Ya. menggunakan ayat-ayat suci, kitab Pentateuch, kitab Musa hanya untuk ya pengetahuan dan membanding-bandingkan, maka disebut orang-orang Farisi. Ya. Oke. Makanya itu si kakek ya, ada kakek yang ngomong bahwa saya mau dia berbicara kepada Pak Kapolda, saya mau ajar dia itu teologi. Dia tidak mengerti teologi itu karena menonjolkan teologi, mengesampingkan Alkitab, isi Alkitab. Bahkan MBM mengatakan gini, tidak ada, yang paling saya kritisi adalah pengajaran beliau adalah MBM Mbah Muriwali maksudnya.
adalah tidak ada penyembuhan menggunakan media. Padahal di dalam Markus, Tuhan Yesus masih ada dalam dunia. Alkitab mencatat murid-murid, rasul-rasul pergi mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dan mengolesi dengan minyak. Itu jelas, itu media. Amin. Pak JT datang di sini, itu dia jelaskan waktu ada di Usung mereka menggunakan media, ya kan? Media yang digunakan. Iya. Nah, kalau kita berbicara tidak menggunakan media, itu menurut saya apa yang dipelajari selama Padahal ini contoh channel YouTube juga media. media. Makanya dia bilang saat itu tidak ada Tuhan Yesus sengaja mengadakan kesembuhan karena yang Tuhan lakukan adalah memberitakan firman, memberitakan Injil lalu mujizat. Harus tiga ini diikuti. Iya. Dulu belum ada YouTube. Iya, iya. Kenapa? Kalau memang seperti itu, Tuhan tidak menyuruh kita main YouTube. Iya. Nah, Tapi kan perkembangan. betul sekali. Nah, jadi saya hari ini diwawancara 2 channel. Ada channel Rimline channel YouTube dan Pastor DHI channel YouTube. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di depannya, kita sudah infokan bahwa untuk kegiatan tatap muka itu masih diliburkan. Dan ada orang-orang yang datang memang tidak ketemu. Ya. Nah, dari sini saya mau kasih mudah-mudahan tercelik semua mata bahwa memang kesembuhan bukan punya saya. Jadi mudah-mudahan tadi ada dikatakan kesembuhan setiap hari itu mutlak punya Tuhan. Ya, saya rindu ada pujian penyembahan. Saya lakukan tugas keimanan saya sebagai seorang pastor, hamba Tuhan, pendeta, ya, yang melayani umat. Setelah itu saya mohonkan Tuhan, ya, dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus diberkati tubuh orang-orang sakit. Dan kita menumpangkan tangan. Sehingga saya tidak menginginkan orang datang mencari saya. Makanya saya selalu katakan bahwa nanti kalau sudah ada tatap muka ya, coba datang, nanti hamba Tuhan bantu mendoakan. Supaya orang juga bisa mengerti secara lebih luas lagi. Ya, benar. Bahwa saya manusia biasa, bahkan saya digigit nyamuk pun juga, saya nggak bisa sembuhkan tubuh saya, jangankan yang parah. Tuhan, ketika saya beberapa bulan lalu saya mengalami penurunan fungsi ginjal di ginjal saya juga berdoa dan puji syukur hari ini everything is okay karena Tuhan masih menyembuhkan, Tuhan masih mau pakai, Tuhan masih kasih kesempatan, Tuhan masih punya rencananya bagi amen. saya dan semua orang yang berdoa. Lanjut. Nah, inilah yang saya juga mau sampaikan kepada siapapun ya yang mungkin sering kalau saya bilang ya terkesan menyinyir pelayanan Pastor Andi, meremehkan lalu mengatakan oh mana itu tentang kasih lah. Pastor Andi sudah mengatakan bahwa Pastor Andi pun manusia biasa. Iya. Cuma pandangan orang di luar sana kan Pastor Andi sudah mengatakan jangan dulu datang, tetapi orang tetap datang karena Pastor hanya sebagai manusia. Jangan dijadikan ini sebagai seolah-olah menyerang Pastor Andi lalu mengatakan oh katanya begini. Pastor Andi hanya manusia biasa. Pastor Andi sering menyampaikan dari channelnya bahwa Tuhan yang menyembuhkan. Apakah saudara bisa mengerti tentang bahasa? Tuhan yang menyembuhkan, bukan Pastor Andi. Pastor Andi hanya alatnya, seperti rasul-rasul yang lain. Nah, jadi itu yang saya mau tekankan kepada saudara semua yang melihat tayangan ini, juga kepada orang yang merasa ya pintar, tetapi saya lebih melihat kepada buah. Buah itu bisa dirasakan oleh siapapun orang di sekitar kita. Saya pernah mengaku sebagai Allah, Pastor Andi, tahun 20 tahun yang lalu. Wih, serem banget ya. Saya pernah jadi penyiasat, saya berurusan dengan polisi. Iya. Saya ada, memang kuasa iblis itu jadi masuk menguasai saya dan saya antara sadar tidak sadar. Itu sebabnya di sini saya lihat tidak ada keanehan. Dan saya bicara dengan Pastor Andi juga normal. Pastor Andi tidak seperti model seperti yang orang sampaikan di luar sana, tetapi normal. Ini kan rasakan Pastor? Saya sentuh loh, rasa. Jadi Pastor Andi manusia biasa, saudara. Saya heran benar-benar ya. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ada orang yang saya pernah menyampaikan dari channel saya, oke lah, jangan kita coba melihat dari kebenarannya dulu, tapi hal baiknya dulu. Apakah kita nggak bisa bedakan yang baik dan yang tidak baik? Menolong sesama baik nggak? Tetapi teologi kadang-kadang tidak bisa mengerti itu. Kenapa?
saya nggak ngerti apa yang mereka kerjakan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Dan ini kursi biasa saja. Itu hak Pastor Andi mau pakai kursi warna merah, warna apa, itu adalah suatu keindahan desain interior ya setiap orang. Dan ngapain kita mengurus sampai segitu ya? Oh, satu lagi, mengenai kursi. Jadi kalau ada misalnya yang menanggapi kurang bagus tata kursi ini, saya ngomong ini ya di 2 channel ya. Kalau mau Pastor kasih cuma-cuma, gratis. Tapi ongkos kirim tanggung sendiri. Jadi tolong disuarakan ini ya. Ya, daripada ini orang anggap macam-macam. Ya, betul. Siapapun yang secara dominan menyerang kursi ini, Bapak, Ibu atau siapa yang Pak tahu ya, saya kasih gratis, betul-betul. Ini jadi saksi, ini video ya. Saya kasih, tapi ongkir tanggung sendiri. Tahu sendiri ya. Ya, Siapa tahu ada Pastor yang mau itu, karena dari channel ini sudah disampaikan. Iya. Silahkan Iya. ya. Wah. Iya, ini. Ya. Jadi dalam hidup kita itu tidak boleh ada berhala. Benar. Ya. Apa itu berhala? Apapun yang melebihi Yesus dalam hidup orang percaya itu berhala. Yes. Bisa jadi makanan, bisa jadi benda, bisa jadi penyembahan ilah-ilah yang lain. Tidak boleh ada. Ya, hanya bahkan termasuk manusia sendiri jadi ikon nggak boleh. Ya, jadi Pastor DHI dan juga Amen Channel, saya orang yang suka seperti ini, menyapa. Bayangkan kalau setiap hari saya menyapa, kadang di tempat pembacaan Al-Quran, saya menyapa di masjid, saya ke musola, saya ke jalan-jalan, pinggir jalan, pangkalan ojek, pangkalan angkot, ya saya suka menyapa Bapak Ibu. Tapi yang penting kita sebagai teman, sahabat, ada kesamaan gitu, tidak saling ini. Tapi kalau misalnya dengan orang yang sudah tidak normal atau sudah tendensi menyerang atau apa ya, saya nggak. Contoh misalnya ada yang gini, ketika mendoakan orang sakit in Jesus name, orang itu sembuh. Nah, dari orang yang sama yang tadi saya katakan tidak netral ya cara berpikirnya, itu dia bilang energi yang lain. Yes. Ya, macam-macam lagi. Oke. Nah, tapi ketika mendoakan orang in Jesus name belum sembuh, mereka orang yang sama berkata, tuh kan palsu kan? Iya. Jadi buat SS deh, apa itu SS? Serba salah deh hadapi kayak begini. Makanya tipe kayak gini tidak perlu kita sebetulnya menjawab. Ya sudahlah, biarlah waktu berjalan, setiap orang apa yang ditabur akan dituai. Tuhan itu melihat, maka Tuhan melihat apa yang kau buat. Amin. Itu. Sebenarnya mereka lebih kepada saya lihat mereka kepada memang meremehkan Pastor ya. Iya. Kebenaran sudah tidak ada di dalam kehidupan mereka, yang ada hanya ketika ahli-ahli Taurat, orang Farisi datang kepada Yesus minta tanda, Tuhan tidak ladeni. Ya. Karena mereka nggak percaya. Nah, itu salah satu ayat yang saya dapat berkat itu Iya ya. kan? Ngapain? Iya. Lu percaya ya jalan terus. Makanya saya bilang, ya nantilah kita lihat kehidupan pada akhirnya. Tetapi minimal yang sekarang kita masih hidup, buah itu bisa dirasakan. Buah dirasakan. Buah itu tidak bisa disembunyi. Iya benar. Saya sendiri dari jauh ketika melihat pesanan, aduh, benar-benar ini bukan rekayasa coy, ini nyata dan Nah saya ini lihat Anda, aja. satu yang bantu saya sini. Ya saya kenal dia sebagai istilah Siti Badria sini. Tiap hari ada di sini. Tiap hari ada di sini. Ya dia bantu saya ya. Di sini. Ayo. Ya. Nah, berarti Sini dong, sini. ini. Inilah dia. Coba cerita. Itu dari saya Badria, apa bisa saya bantu? Oh iya. Ya, Iya, dari silakan, channel biasa. Ya. Iya. Ayo silakan. Yang biasa pegang handphone tadi. Ya, betul. Iya. Saya mau tanya, ada nggak sesuatu yang lain yang maksudnya apa ya? Saya ngomong apa ya? Melihat pelayanan besar ini biasa nggak? Biasa aja nggak? Biasa aja. Nggak ada sesuatu yang misalnya harus bawa ini warna hitam, sebelum pergi harus potong ayam hitam. Enggak pernah. Pastor enggak kayak gitu. Biasa dengan dia sama dengan manusia pada umumnya kan. Iya, seperti manusia biasa aja. Untuk pelayanan, enggak ada mau sembeli ini, sembeli itu. Enggak ada. Oke ya saudara, sudah ketemu dengan Mbak siapa tadi? Enggak. Siti Badria itu namanya ya. Saya Badria, bisa bantu. Mbak Siti Badria. Iya. Saya cuma melihat dari channel Pastor Andi dan sekarang saya ketemu dengan dia. Salaman dulu ya. Oke, langsung bersentuhan nih ya. Oke, ya. Saudara semuanya, kita putar. Oh, dan ada.
Ibu juga ya. Ayo ada ibu. Ada Nyonya Pastor Andi dan anak-anak Pastor Andi. Maaf, saya seperti kayak orang gila di sini. Tapi ini demi sebuah keyakinan, karena menurut saya ketika kita langsung menyaksikan, kita langsung menceritakan, melihat, itu adalah suatu hal yang tidak bisa dibantahkan. Orang bisa beropini di luar, tetapi ketika kita ada, maka itulah yang benar-benar kita rasakan, kita nggak bisa bohong. Oke ya, saudaraku ya semua, itu aja sepertinya. Dan mungkin ada pesan dari ibu. Oh iya, oke. Pastor ada Apa itu? closing. Pastor, saya ada satu kesaksian ya. Iya. Oh ya, silakan. Saya ada satu kesaksian, maaf saya di sini. Iya. Pertama sekali saya mengikuti Pastor Andi Simon. Satu hal yang pernah membuat saya terharu seperti ini. Ketika Pastor Andi Simon mengajak saya sarapan pagi. Sederhana sekali, hanya sarapan pagi. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, saya tuh kok merasa, ya Tuhan, hari ini saya bisa sarapan pagi dengan hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Saya sampai merasa seperti itu. Padahal berapa sih harga soto waktu itu di Ruko ya, di Balikpapan Baru itu tuh mungkin saya nggak mahal lah ya, mungkin yang namanya juga sarapan soto mungkin ya sekitaran 15.000 sampai 20.000. Tapi sukacita yang saya rasakan saat itu, aduh Tuhan, saya sebenarnya menangis. Saya begini, cuma saya nggak mungkin memperlihatkan ke orang lain. Tapi dalam bukan harga sotonya, tapi sukacitanya bisa duduk bersama semeja malah dengan hamba Tuhan. Itu merupakan tantangan benar buat saya waktu itu ya. Dan terima kasih Pastor Andi Simon sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa menjadi saksi, Amin. Atas kasih Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam pelayanan Pastor Andi Simon. Sehingga saya merasa Pastor Andi Simon pernah berkata waktu itu, waktu kita sharing-sharing ya, apabila kita sering bersama dengan orang yang dipakai oleh Tuhan, maka paling tidak kita itu akan berlaku seperti orang tersebut. Nah, itulah yang saya pahami, sehingga hal ini membuat saya pelan-pelan bisa mengikuti pelayanan dari Pastor Andi Simon. Dan di dalam kehidupan sehari-hari juga saya coba untuk melakukan seperti itu. Saya juga berdoa buat orang-orang yang ada di sana yang saya temui, yang mungkin kuasanya belum seperti kuasa yang ada pada Pastor Andi Simon ya. Ini kalau Pastor Yahya asli dari mana? Sulawesi Barat, Mamasa. Mamasa. Kalau ini Pak Simanjuntak dari Sumatera. Iya. Medan. Horas. Saya menyapa semua orang-orang dari Sumatera, sesuatu dari apa ya? Sumatera ada apa aja? Sumatera Utara. Iya. Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara itu terbagi dari beberapa kabupaten. Ada Kota Medan sendiri. Iya. Ada Samosir. Tapanuli Utara. Iya. Tapanuli Selatan. Iya. Seperti itu Pak. Ada Samosir. Kemarin saya Samosir Pak. Banyak orang di sana yang kirim salam buat Pastor Andi Simon. Iya. Karena ketika saya coba berbicara dengan mereka, saya coba mencoba bertanya apakah kenal dengan Pastor Andi Simon. Mereka langsung bilang, yang di Balikpapan itu kan, hamba Tuhan itu kan. Iya betul. Tahulah, saya ikutin terus kok live streamingnya. Oh seperti itu. Terus apa yang kamu tahu tentang Pastor Andi Simon? Saya tahu Pastor Andi Simon itu pastor pendeta yang dipakai oleh Tuhan, bisa menyembuhkan orang. Saya rindu sekali bisa datang ke sana, kapan yang bisa ke sana. Seperti itu kata mereka. Kemudian saya perkenalkan diri, saya mengambil video dan saya sering dengan Pastor Andi Simon seperti itu. Sehingga dengan seperti itu mereka menyalami saya, perasaan mereka itu justru sedang menyelami pastor seperti itu. Iya, jadi beliau ini pemilik Rimland Channel YouTube ya. Beliau sebetulnya saksi hidup yang menampilkan secara apa adanya kejadian-kejadian di jalan ataupun orang-orang yang pastor layani, bahkan yang tim kita tidak menangkap kamera itu. Karena memang pastor ketika saya mendoakan tidak butuh terima kasih, tidak butuh persembahan, apalagi mahar tidak ada. Ya, saya langsung pergi. Ketika sembuhlah muliakan Tuhan. Ketika belum sembuh, berharaplah kepada Tuhan Yesus gitu. Jadi saya tidak perlu mendengar. Nah, beliau ini suka setelahnya gitu. Saya dengar kesaksian, baik ambil ayat yang saya doakan maupun juga kesaksian saya doakan gitu ya. Jadi saya terberkati maupun juga Pastor DHI gitu.
Oke. Oke, terima kasih Pak Ramlan Channel dan Pastor, ada yang ingin disampaikan terakhir? Apa ya? Mungkin sebentar lanjut lagi ya. Saya terima kasih Pastor DHI bersedia berkunjung ke pelayanan di perintisan kami di Balikpapan ini. Dan juga dengan ini saya mau kasih tahu kepada semua rekan-rekan hamba Tuhan, mari kita maju melayani Tuhan, dan kapanpun kalau waktunya pas ya, mau misalnya sharing atau tanya-tanya, Pastor suka kok sharing bagaimana doa penyembuhan. Tadi dikatakan juga bahwa mungkin kami ini beda kuasanya, belum seperti Pastor Randy. Itu sebetulnya saya ralat, karena yang betul adalah kuasanya sama, sumbernya satu dari Tuhan Yesus, ya. Kuasanya sama karena statusnya sama. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, ya. Itu istilah orang Batak bilang, Tuhan Yesus memberkati, gitu ya. Haleluya. Oke saudaraku, ya inilah perbincangan dengan Pastor Andi. Jangan lupa tetap mengikuti channel ini, channel Pastor DHI, channel Pastor Andi dan Ramlan Channel, ya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Oke? Ya. Amin. Amin. Shalom semuanya.